Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang sangat sehat ya, cukup sehat lah emiten ini, dan emiten ini juga rajin bagi dividen ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Kita akan bahas saham IMAS ya, mungkin bisa menjadi rekomendasi saham hari ini untuk kita semua. Oke, saham IMAS atau Indomobil Sukses Internasional ini salah satu perusahaan otomotif guys ya. Nah, kita lihat ya untuk profil company dulu. Nah, IMAS ini ya, ini merupakan induk suatu kelompok usaha ya, ini usaha. Nah ini ya, distributor ya, suku cadang, perakitan kendaraan motor, produsen komponen, dan lain-lain. Nah kita lihat untuk produk-produknya cukup banyak ya, ada Audi, Volkswagen, Kia, Nissan, Suzuki, Hino, Volvo, nah dan lain-lain ya. Nah untuk shareholdernya ya, sebagai pengendali ini PT ini ya, Galan Ventures Limited ya. Nah ini kalian ini sebagai pengendali. Berikutnya ada Sejahtera Raya Perkasa, ini pegang sekitar 20,24%. Berikutnya ada PT Tunggal, Inter Permata ini 18,17%. Berikutnya ada Masyarakat 12,1%. Sebenarnya masyarakat sangat tipis ya, kalau kita bandingkan dengan tiga pemegang saham lainnya ya. Jadi ini sebenarnya sangat mudah sebenarnya dibikin arah emiten ini karena masyarakatnya cukup tipis. Nah kita lihat untuk company historisnya dulu. EPO-nya itu 15 November 1993. Nah kita masih kecil-kecil, mungkin tonton belum lahir juga. Saya juga baru masih balita di tahun sekian. Dan untuk EPO price-nya ini di 3.800 ya, 3.800. Nah untuk holding composition kita lihat ya, untuk lokal sendiri sangat tipis ya, untuk realnya cuma 15% guys. Kalau di sini kelihatan 12, cuma kalau kita lihat realnya ini cuma 15,97%. Untuk foreignnya kosong ya, untuk individunya kosong, jadi sangat tipis sekali ya untuk individu sebenarnya ya. Oke, ini dari segi company profilnya ya. Nah kita lihat untuk LK-nya ini terakhir LK kuartal kedua ya, kuartal kedua. Ini udah ada kuartal kedua. Kita lihat dulu ya untuk asetnya. Nah ini disajikan dalam bentuk jutaan ya, jadi ini nanti kalau bentuk jutaan ditambah nolnya 6 ya guys ya, nolnya 6. Nah kita lihat kalau seperti ini berarti asetnya sekitar ini ya, asetnya sekitar 52 triliun guys ya, untuk asetnya per ini ya, per 30 Juni 2002 ya, atau per kuartal 2 nya ini sekitar 52. Kalau kita bandingkan secara ini ya, per kuartal atau kuartal sebelumnya di kuartal 4 ini naik ya, hampir 1 ya, hampir sekitar 1,4 T ya, kenaikan dari asetnya, dari sebelumnya 51,023 T naik ke 52,48 T ya. Nah ini kenaikan dari segi asetnya. Nah untuk liabilitasnya sendiri ini punya sekitar 39 ya, cukup gede, 39 triliun. Kalau kita bandingkan sebelumnya juga naik ya, naik sekitar 1 T juga ya, 1 T lebih lah, 1,2 T untuk kenaikan liabilitasnya. Jadi untuk ekuitasnya masih 13 triliun guys ya, masih besar guys untuk ekuitasnya, walaupun di sini gede juga ya untuk ekuitasnya. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya sekitar 13,1 triliun. Nah,
Untuk pendapatan, nah pendapatan ini juga naik signifikan ya dari sebelumnya ini ya 9,5 T naik ke 11,7 ya, walaupun naik bahan pokok juga naik ya dari 7,6 naik ke 9,2, tapi untuk laba kotornya juga naik ya dari 1,8 naik ke 2,5 triliun. Nah kita lihat ya untuk laba bersihnya. Nah untuk laba bersihnya sekitar 326 ya, 326 miliar. Kalau kita bandingkan sebelumnya tuh 1,1 miliar ya. Nah ini untuk laba bersihnya. Untuk EPS nya ini naik signifikan guys ya, dari sebelumnya 7,38 naik ke 43,8 ya. Jadi naik sekitar 6 kalinya ya, atau 600% untuk kenaikan dari IPS nya sendiri ya. Nah untuk IPS nya naik signifikan dari 7 naik ke 43 ya. Nah tinggal nanti pantau di kuartal ketiga seperti apa ya, karena kan 2001 kan masih pasca covid ya, jadi artinya belum optimal ya. Nah ini 2002 udah pasca covid kedua ya, jadi harusnya udah optimal ya. Nah untuk cash flow nya sendiri ini memang minus guys ya. Untuk cash flow nya ini minus dari sebelumnya 1, ini bentuknya jutaan juga ya, dari 1,6 T ya, 1,6 T. Nah jadi minus 400 miliar ya, 400,8 miliar untuk cash flow nya ya dari operasionalnya sendiri. Ya itu guys ya, jadi untuk pendapatannya sebenarnya naik, cuma yang kurang baiknya di cash flow nya ya yang masih minus ya. Ini dari catatan. Nah oke. Nah, untuk kas terakhirnya dari 3,2 turun ke 2,4 T ya untuk kas terakhir akhir periode. Nah kita lihat untuk chartnya sendiri ya, chartnya sendiri hari ini turun ya, turun 6 ya, ARB lah. Kemarin juga ARB 2 kali. Nah untuk support terdekat di area sini ya, cuma saya nggak nyaranin ya, saya lebih baik nunggu aja emiten tersebut turun ya, semakin dalam semakin oke guys ya. Nah, nanti tinggal kita pasang alarm aja. Nah kalau kita lihat per tahun ini ya, atau 52 weeknya, tapi ini belum sampai 52 week sepertinya ya. Ini kalau kita lihat 52 weeknya atau 52 low weeknya, ini di area sini guys ya, atau di area 710 ya. Jadi kita pasang aja di 710 atau bisa sini ya, ini paling bawah ini juga bisa 705 ya, tinggal dikit. Cuma ini sering ketes ya, 710 sering pernah ketes 2 kali, dan ini juga ketes lagi ya di 705. Jadi terserah teman-teman mau naruh di 705 atau 710 ya. Nah saya mau masang di 700 ini ya, IMAS. Nah kita pasang alarm dulu aja karena nggak usah buru-buru, karena ini emiten ini dividend stock ya, jadi rajin bagi dividen. Jadi kita nunggu aja karena ini baru bagi dividen tahun ini, jadi di tahun berikutnya dia akan bagi dividen lagi. Dan kalau kita lihat di historis belakang, ketika bagi dividen harganya akan naik ya, tinggal kita deket-deketin harga pas mau bagi dividen aja ya, karena bisa di tracking. Nah kita equal aja pakai sama dengan tadi kita mau nyari 70 ya, saya mau ini. Nah biar nanti ketika harga udah jatuh situ kita udah ada sinyal ya, atau udah ada pemberitahuan ya, ada alert dulu harga IMAS sudah disupport. Cek chart dan BD nya benar lagi, cek dulu ya, jangan lupa LK nya nanti cek kembali. Oke, jadi ketika nanti harga turun di sini ya kita bisa ini ya pantau lagi ya, karena udah ada sinyal, udah ada alert. Nah sebenarnya ada support lagi guys ya di sini, cukup ketes, sering ketes juga ya di area 775 ini, sering ngetes hampir 2 kali ini, turun lagi setelah itu naik ya. Ini juga sama, turun lagi naik ini, tapi nggak berlangsung lama ya, berapa dari 20 sampai
ini ya 1 Juli sebenarnya cuma 2 minggu kuatnya, setelah itu jebol turun sampai ke area sini ya di 745 ya. Nah emang beberapa ini cukup sering ketes ya ini ya di 775 sering ketes, cuma nggak sekuat ini ya, nggak sekuat di area ini. Ini kuat, lumayan kuat ya di 705 ya, atau pakai 710 ya silakan. Nah ini ada support terdekat ya di area sini guys ya, di area sini di 775, atau mau ya itu guys yang menarik di sini ya di 775 atau di area sini ya. Cukup ada beberapa demand di sini ya, cukup banyak demandnya di sini. Nah, kalau pakai 52 week low pakai area ini ya di 705 ya. Nah saat temen ya, nah temen mau entry di mana nanti ya, kita nunggu aja emiten ini sehat ya. Terus udah pasca covid ini cukup bagus ya, kelihatan dari LK nya tadi pendapatannya meningkat ya. Nah memang dulu sempat turun ya. Nah kita lihat ya di 2001 aja ini sempat naik sampai ke 12 ya, 1271 ya, sorry 1270 ya, 1270. Jadi kalau nanti bisa naik ke arah situ ya bagus ya. Ini kalau kita lihat Agustus ya, maka dividennya ini Juli ya, jadi sekitar Juli Agustus ya, di area itu ya, di area Juli Agustus. Jadi nanti mendekati area itu ya kita siap-siap aja ya. Ini kesering ya di area Juli Agustus. Kita lihat ke belakang. Ini sama ya Juni. Nah, ini Juni, ini Juli ya, di area Juni, Juli, Agustus guys. Jadi ya siap dipantau di area itu. Cuma ketika dia come date emang dia kecenderungannya turun ya. Jadi kalau teman-teman mau manfaatin dividen ya, dengan pergerakan dividen ya, ketika udah naik mendekat date-nya ya langsung jualan ya. Kalau nggak mau kayak gini langsung jatuh turun ya, jatuh. Nah, oke guys, sekilas ya analisa dari saham Mimas ya. Nah kalau menarik bisa dimasukin balance-nya, kalau tidak menarik ya pekan. Oke, terima kasih tonton video ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan aja tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.